Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Di balik sucinya agama ternyata menyimpan misteri, menyimpan sejarah yang kelam gitu. Jadi sejarah ini dari dulu sengaja ditutup-tutupi. Dari dulu sengaja sejarah ini dirahasiakan gitu. Karena apa? Karena akan berdampak kepada banyak orang yang nggak percaya agama gitu. Tapi saya membongkar ini aib agama ini atau sejarah kelam ini bukan berarti saya mengatakan bahwa Anda tidak boleh beragama, ya bukan itu tujuan saya. Di sini saya membongkar ini adalah untuk meluruskan sejarah gitu. Sejarah itu tidak boleh bohong dan tidak boleh berpihak. Ada beberapa sejarah agama kelam yang sengaja ditutup-tutupin. Jadi agama itu seperti pedang bermata dua ya, bisa untuk hal yang baik, bisa juga dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk hal buruk. Jadi agama yang saya maksud di sini adalah dimanfaatkan. Salah satu contoh misalnya, Senok Hurugronje pernah melakukan penjajahan di Aceh dengan cara apa? Dengan cara teknik menggunakan agama atau teknik memperalat agama, memanfaatkan agama dengan cara apa? Dengan cara mualaf gitu. Snok Hurgronje seperti yang kita ketahui adalah mata-mata Belanda yang sangat jago dalam menjajah dalam segi ideologi agama. Bahkan dia dinobatkan sebagai orang yang paling jago dalam ngibul di pemerintahan Belanda gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan aib atau sejarah kelam daripada agama itu sendiri selain yang dilakukan oleh Senok Hurgronje. Apa itu sejarah kelam yang sengaja ditutup-tutupi oleh pemuka-pemuka agama? Sejarah yang pertama adalah sejarah antara agama Hindu dengan Buddha. Jadi pada zaman dulu agama Hindu dan agama Buddha itu pernah ribut. Mereka itu bersaing. Bersaing di sini mereka membangun ada yang membangun vihara gitu, ada yang membangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan candi lainnya. Kenapa Candi Borobudur itu dibangun segitu megahnya di Indonesia atau di negara kita di Nusantara saat itu? Itu bentuk persaingan antara agama Hindu dengan agama Buddha saat itu. Mereka sudah seperti ribut gitu, walaupun agama Hindu dan Buddha itu ada banyak kemiripan ya, mereka ribut saat itu. Karena saat itu ribut, maka agama Hindu dan Buddha itu disatukan menjadi agama Siwa Buddha. Agama Siwa Buddha ini konon katanya itulah yang dianut oleh uh, kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan zaman dulu pada saat itu. Jadi agama Buddha dan agama Hindu ini seperti sudah mengalami sinkrinitas. Artinya gini, agama Hindu dan Buddha ini sudah membudaya gitu, sudah melebur, sudah sesuai dengan karakter bangsa kita. Itulah alasannya kenapa agama Hindu yang di Bali itu sangat berbeda dengan agama Hindu yang di India. Karena diduga agama yang dianut oleh kerajaan Majapahit itu adalah agama Hindu yang ada di Bali sekarang ini. Sejarah kelam agama yang kedua yang sengaja ditutupin adalah berdasarkan bukunya Onggang Perlindungan yang berjudul Tuanku Rao, Iman Bonjol menyebarkan agama menggunakan pedang. Sekali lagi, Iman Bonjol atau Tuanku Iman Bonjol menyebarkan agama Islam menggunakan pedang di Tanah Batak. Jadi kalau ada sahabat yang komplain gitu, mengira saya bahwa itu saya fitnah, saya mencantumkan referensinya di kolom deskripsi. Bahkan NU Online, website NU juga menuliskan kisah ini. Di dalam buku yang berjudul Tuanku Rao ini, Imam Bonjol sengaja menyebarkan agama Islam di Tanah Batak itu dengan menggunakan pedang. Jadi itulah alasannya kenapa orang Batak itu ada sebagian yang beragama Kristen, ada sebagian lagi yang beragama Islam. Jadi Tuanku Iman Bonjol saat itu sempat mau mengislamkan Tanah Batak, tapi sebagian kecil hanya 20%. Makanya orang-orang Batak yang bernama Lubis, Nasution, Harahap dan lain sebagainya itu orang-orang Batak yang mulai diislamkan saat itu. Sehingga ada sebagian lagi orang Batak yang nggak mau diislamkan. Mereka lebih memilih meninggal atau mati atau melawan pasukan-pasukan Iman Bonjol daripada harus masuk Islam.
Jadi saat itu ada sekitar 100.000 nyawa melayang dengan sia-sia. Kenapa? Karena Iwan Bojol menyebarkan agama itu dengan keji gitu, melakukan genosida. Bahkan orang-orang yang saat ini, orang-orang Batak yang hidup saat ini hanya sebagian daripada orang-orang yang zaman dulu yang melarikan diri saat Tuanku Iman Bonjol menginvasi tanah Batak. Mereka lari ke hutan gitu. Jadi 70% orang-orang Batak itu sebenarnya sudah hampir musnah gitu. Artinya orang-orang Batak saat itu lebih banyak yang meninggal daripada yang hidup. Hanya tinggal 30%-nya lagi yang sekarang ini. Ratusan ribu coba nyawa meninggal di tanah Batak dengan sia-sia. Karena apa? Karena pengaruh dari agama. Bagaimana ceritanya Tuanku Iman Bonjol itu menyebarkan agama dengan pedang, dengan kekerasan. Ini bermula pada saat itu ada prinsip atau persepsi yang mengatakan bahwa orang Batak itu kafir, orang Batak itu harus diperangi gitu. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana mungkin kita menyebarkan agama itu dengan cara kekerasan? Apakah di agama kita diajarkan seperti itu? Ya, kembali lagi kepada diri masing-masingnya. Mungkin ada sahabat penasaran gitu, di mana TKP kejadian sebenarnya. TKP-nya itu terjadi di pinggiran Danau Toba bernama Desa Bakara. Jadi kalau sahabat tidak percaya sama buku yang ditulis oleh Onggang Parlindo yang berjudul Tuan Kurau ini, pergilah ke sebuah desa bernama Desa Bakara. Tanya sama warga bagaimana dulu kejamnya, kejinya invasi atau pasukan-pasukan Tuanku Iman Bonjol saat menyebarkan agama di tanah Batak. Sejarah ketiga agama yang kelam yang sering ditutupin adalah Perang 30 tahun. Jadi Perang 30 tahun ini berlangsung di Eropa ya, antara agama Kristen Protestan dengan agama Kristen Katolik. Mereka sebenarnya mempermasalahkan agama siapa yang benar, ajaran siapa yang benar. Jadi mereka perang. Bahkan perang ini menelan jutaan nyawa gitu. Konyol sebenarnya ya. Agama Kristen Protestan sama agama Kristen Katolik itu kan masih satu agama, Tuhannya masih sama, kitab sucinya masih sama, nabinya juga masih sama, tapi masih perang gitu. Itulah kekonyolan zaman dulu ya. Perang Kristen Protestan dengan Kristen Katolik ini diakhiri dengan perjanjian Westphalia. Untung mereka damai gitu, walaupun mereka berperang. Jadi kalau misalnya di antara sahabat yang nonton video ini bertanya apakah Katolik pernah perang dengan Protestan, pasti lebih banyak yang nggak tahu itu perang atau tidak gitu. Sebagian ada yang tahu. Karena apa? Karena perang ini sengaja ditutupi. Ini semacam aib ya dalam agama Kristen. Sejarah keempat yang sering ditutupin oleh agama adalah perang Pakistan dengan India. Jadi perang ini bermotif atau bermula karena perang agama. Sampai sekarang itu perangnya nggak bakalan berhenti-berhenti. Jadi perang atau konflik yang digabungkan dengan agama itu adalah perang yang susah dipendam. Karena apa? Karena banyak orang yang mabuk agama. Mohon maaf ya, mabuk agama ini mudah dibohongin gitu. Padahal bisa aja orang yang konflik di Pakistan atau di India itu adalah konflik kepentingan gitu. Atau konflik untuk haus kekuasaan atau umum perluas wilayah. Maka untuk mendramatisir supaya perangnya ini punya ideologi gitu, supaya perangnya ini didukung banyak orang, maka dihubung-hubungkanlah dengan agama. Jadi ini semacam memperalat agama ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, zaman sekarang juga banyak perang berkedok agama, tapi secara halus gitu, dengan secara budaya gitu, dengan tidak terang-terangan gitu. Banyak memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya gitu, untuk kepentingan negaranya, untuk kepentingan memperluas wilayah, invasi dan lain sebagainya. Perang agama yang ditutupin yang terakhir adalah perang Bosnia. Jadi perang Bosnia juga termasuk perang agama gitu. Lama sekali perangnya, susah dipadamkan. Jadi semoga di Konoha juga tidak terjadi perang-perang seperti ini ya, atau di Nusantara jangan terjadi hal seperti ini. Saya melihat ya, saya khawatir ya, tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya. Indonesia itu adalah negara yang paling bertuhan atau negara yang paling rajin beribadah. Tapi kalau misalnya ada perang, ya di Indonesia juga pernah ada perang
horizontal gitu, antara perang agama di Poso gitu, di ada banyak gitu. Nanti saya berikan datanya di kolom deskripsi ya. Ada banyak perang agama di Indonesia yang berkedok agama sebenarnya gitu, manfaat agama ini. Jadi mudah-mudahan Indonesia terbebas dari perang agama ya. Karena ini sangat susah dipadamkan gitu. Kalau misalnya ini terjadi perang agama itu termasuk perang saudara juga kan. Banyak orang yang menunggangi gitu, banyak orang yang berkepentingan di situ. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah agama itu harusnya mendamaikan ya, bukan memanas-manasi atau memantik peperangan. Kalau ada agama yang seperti itu bukan agama, itu namanya agamanya orang-orang iblis. Saya Agnostik, salam rasional.